Ya, ndak apa ya. Kate takon. Ning kene iki kan terkenal angker sih ya. Iya. Dalam waktu 1 minggu ning kene wis ngregang nyawa 5, ya. Iya, Mbak. Hah? Ya apa, Mbak? Njaluk tolong sejarahe terus ceritane ya apa? Oke teman-teman, seperti video yang sudah saya tampilkan ya. Jadi ada sebuah konten kreator yang memang dia itu bisa dibilang punya kelebihan seperti saya bilang tadi. Jadi saya akan coba datangi tempat yang pernah disinggahi oleh kreator tersebut ketika melakukan mediumisasi. Jadi di depan saya di sini ada sebuah tikungan yang seperti saya bilang, yang mana di bagian ini dulu sempat ada sebuah mobil patroli juga yang sempat kecelakaan di bagian sini teman-teman. Jadi di bagian sinilah, di depan sana itu adalah tikungannya, dan bisa dibilang kalau secara logika ya, mungkin memang karena kecepatannya itu terlalu tinggi atau gimana, saya juga kurang paham. Tetapi memang di sini lah, di titik ini memang sering kali terjadi sebuah kecelakaan teman-teman, bahkan sampai masuk ke sawah yang kiri jalan dan juga ada yang masuk ke kanan jalan. Jadi saya akan juga tampilkan sebuah cuplikan kendaraan yang memang mengalami kecelakaan. Oke, jadi ini dia. Terguling usai menabrak pengendara motor di Lumajang, Jawa Timur. Kecelakaan diduga akibat sopir truk kehilangan kendali saat melintasi jalan menikung dan licin akibat hujan. Truk menabrak pengendara motor dari arah berlawanan yang dikemudikan sepasang suami istri. Dan pemirsa, 2 pengendara motor tewas di lokasi kejadian setelah tertabrak truk. Usai bertabrakan, truk bermuatan 14 kardus berisi minuman keras jenis arak Bali ini langsung terguling ke sawah. Sebuah truk tanpa muatan menabrak pasangan suami istri yang mengendarai sepeda motor di Jalan Lintas Selatan, Kecamatan Pasirian, Lumajang, Jawa Timur, Senin pagi. Usai menabrak kedua korban, truk ini terguling di tepi jalan. Akibat kecelakaan, seorang pengendara sepeda motor tewas, sementara istri korban dibawa ke rumah sakit dalam keadaan kritis. Peristiwa ini berawal saat kedua korban mengendarai sepeda motor dari arah utara menuju selatan. Saat di Jalan Lintas Selatan Desa Bago, dari arah berlawanan secara tiba-tiba truk tanpa muatan melaju dengan kecepatan tinggi. Diduga lantaran setir truk bermasalah, sang sopir tidak bisa menguasai kendaraannya, mengakibatkan truk oleng ke kanan dan menabrak sepeda motor. Le, iki konco-koncone sampean laka di JLS Bagu le iki lho. Koncone sampean Satpol PP Lumajang. Iki le. Sampean ditelepon ndak diangkat-angkat. Iki konco sampean iki tidak bisa menghubungi kantore. Iki Satpol PP. JLS. Andoan guys. Laka. Omongannya JLS. Warung bule. Ini mobilnya dari Ponorogo ini mau pulang. Arah pulang, Bos. Mau pulang. Nabrak mobil pasir. Ini pulang ya.
enak, enggak usah ngegawe. Oke teman-teman, jadi di bagian ini, di depan saya ini dulu juga sempat terjadi sebuah kecelakaan teman-teman. Di bagian sini dan juga di bagian sini juga pernah. Lalu saya akan menampilkan sebuah cuplikan yang mana di bagian kanan jalan kalau dari utara ya teman-teman. Jadi di sini tikungannya itu di depan sini. Nah, di sini terakhir kali terjadi kecelakaan juga, yang mana 2 korban teman-teman meninggal dunia semuanya. Jadi pada malam hari ini saya akan coba mereview tikungannya teman-teman, seperti apa sih seramnya kalau pada malam hari teman-teman. Jadi bisa dibilang mungkin karena memang terlalu cepat, atau mungkin karena memang ada gangguan-gangguan gaib yang memang menyebabkan kecelakaan di daerah JLS ini teman-teman. Dan alhamdulillahnya saya di sini tidak sendirian teman-teman, jadi masih banyak mobil yang melintas, jadi tidak terlalu sepi ya. Karena kebetulan pada malam hari ini juga lagi gerimis. Jadi teman-teman bisa lihat di depan sana itu ada tanda-tanda itu ya. Kalau ini namanya tikungan JLS, tapi tikungannya itu seperti tidak terlalu menikung sih teman-teman. Agak lurus. Agak lurus. Nah, di sana itu menikung lah di situ. Jadi di daerah sinilah yang memang sering sekali terjadi sebuah kecelakaan, dan di mana tempatnya seorang kreator yang sempat melakukan mediumisasi, memanggil penghuni gaib di sini, yaitu tepatnya di sini teman-teman. Dulu, jadi di sini itu ditempati sebuah adu merpati di sini teman-teman. Jadi di sini ada bekas warung, teman-teman bisa lihat. Di sini ada bekas warung. Nah, di sini dulu ada pondok. Nah, adu merpatinya itu ke sana teman-teman. Jadi seseorang kreator itu memediumisasi di tempat ini teman-teman, tepatnya di bagian sini ya, bisa teman-teman lihat. Nah, di bagian sini yaitu menjelaskan kalau tempat ini memang angker dan dihuni oleh sosok jenglot teman-teman. Jadi seperti apa cuplikannya, seperti ini teman-teman. Sampeyan teko bangsa apa? Bangsa jin, gendruwo, banaspati. Bangsa apa? Hah? Jenglot, Bangsa apa? jenglot, Apa itu? Apa? jenglot. Jenglot. Oh, bangsa Apa jenglot. ya? Lah apa ya? Kate takon. Ning kene iki kan terkenal angker sih ya. Ya. Dalam waktu 1 minggu ning kene wis ngregang nyawa 5 ya. Iya, Mbak. Hah? Ya apa, Mbak? Njaluk tolong sejarahnya terus ceritanya ya apa? Sana itu muka-muka Menungsane sing Jadi di sini adalah tempat mediumisasi teman-teman. Nah, di sini memang menceritakan ada sosok jenglot yang memang ribuan tahun sudah menempati tempat ini.
Jadi sebelum JLS ini dibangun, penunggunya memang menempati tempat ini teman-teman. Jadi auranya memang cukup agak menyeramkan sih. Oke teman-teman, bisa lihat di sana di atas. Aduh. Nah, disinilah JLS yang sangat terkenal sekali keangkerannya, karena ya Allah, itu apa itu? Karena memang bukan hanya satu atau dua kecelakaan teman-teman, tapi memang banyak sekali mobil dan juga sepeda motor yang mengalami kecelakaan di bagian JLS ini. Tepatnya, ya Allah, tepatnya di Desa Bago ini teman-teman. Jadi tikungannya tuh mulai dari sini. Kalau sekilas sih nggak serem sih, mungkin karena terlalu apa ya, terlalu cepat atau gimana, saya juga kurang paham. Cuma saya mendengar ada sesuatu teman-teman, tapi alhamdulillahnya di sini masih agak rame, ada banyak sekali mobil yang masih melintas meskipun ini jam 12 malam sudah teman-teman. Jadi tidak terlalu sepi ya. Tapi memang banyak sekali mitos yang tersebar di daerah sini. Katanya di sini itu memang sangat angker teman-teman. Jadi dulu itu sempat diadakan sebuah selamatan di sana di selatan, di daerah yang ada lampunya itu di sana, karena memang banyak sekali korban yang meninggal di daerah sini teman-teman. Dulu di depan saya ini juga pernah ada mobil truk itu adu banteng juga di sini. Jadi sekarang saya berada di tengah-tengah JLS ini, dan meskipun hujan gerimis ya, bisa dibilang gerimis, tapi di sini itu apa ya, apa saya bilang, agak hangat di sini teman-teman. Jadi di sini kalau melintas terlalu cepat mungkin bisa ke jalur bagian kanan kalau dari selatan teman-teman. Bisa juga terjadi kecelakaan karena memang terlalu cepat. Nah, ini. Nah, itu teman-teman. Nah, benar saja. Jadi kalau terlalu cepat, ketika kita berada di jalur kiri di sini, bisa melintasi marka jalan, bisa jadi terjadi kecelakaan karena memang terlalu cepat. Tapi kalau gangguan gaib, bisa dibilang memang ada sebuah cerita yang sempat saya dengar, yaitu ada yang mengalami kecelakaan akibat melihat ada kain merah di daerah warung itu teman-teman. Jadi agak aneh ya. Ada juga yang bilang kalau melewati bagian jalan ini, ada juga yang bilang begini teman-teman, kayak merasa ngambang, kayak merasa tertidur begitu katanya teman-teman. Itu benar atau tidaknya saya juga kurang paham, karena memang saya tidak mengerti tentang hal-hal yang memang tak kasat mata teman-teman. Dulu saya sempat eksplor di bagian bukan rumah ini ya, bangunan warung ini, dan saya tuh mendengar kayak ada suara gending teman-teman di bagian daerah sini. Gending itu kalau bisa dibilang kayak
apa ya, alat musik Jawa kuno ketika saya berada di bawah pohon bambu ini teman-teman. Jadi alhamdulillah pada malam hari ini tidak terlalu sepi, jadi saya masih tidak gugup teman-teman, karena kalau sendirian berada di ya Allah, di bagian sini itu agak merinding sih, karena di sini bukan hanya 1 atau 2 korban yang sudah meninggal di bagian sini, tapi bisa dibilang lebih dari 10 teman-teman. Bahkan seperti saya bilang tadi, dalam seminggu itu sampai 5 korban yang meninggal dunia teman-teman. Jadi sempat diadakan selamatan juga di daerah sana ya. Jadi kondisinya inilah kondisi JLS yang memang terkenal paling angker di Lumajang. Jadi teman-teman kalau melewati jalur ini sambil baca sholawat dan juga pelan-pelan, karena memang di sini terkenal sangat angker teman-teman. Jadi buat teman-teman semua, saya cukup ya, karena di sini sudah jam 12 malam teman-teman, dan juga meskipun sudah ramai tapi saya juga merasa merinding. Nah ini masih ada sepeda juga si lewat. Nah, itu saya merasa merinding karena apa? Karena sekarang sudah jam 12 malam teman-teman, saya mau pulang. Jujur saya merinding sih meskipun cuma jalan begini, karena memang di sini memang terkenal angker teman-teman. Jadi buat teman-teman semua, kalau melewati jalur ini tetap pelan-pelan dan juga baca sholawat. Oke, cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.